Bro, jujur ya, kita perlu bicara dari hati ke hati sebagai sesama laki-laki. Laki-laki itu juga manusia. Laki-laki juga punya hati yang bisa capek. Laki-laki juga punya batas mental yang bisa jebol. Sebelum kita bedah apa yang sebenarnya terjadi. Selamat datang di zona waras. Di sini, kita nggak peduli seberapa maco atau seberapa sukses kamu di luar sana. Di sini, kita bicara soal kesehatan mental dan akal sehat. Kita bicara soal gimana caranya tetap waras di tengah dunia yang gila. Kalau kamu butuh teman yang bakal ngasih perspektif logis tanpa ngejudge, dan ngasih validasi yang selama ini jarang kamu dapetin sebagai cowok, tolong, tekan tombol subscribe sekarang. Anggap aja ini markas rahasia kita. Markas buat nyusun strategi hidup yang lebih waras. Dan berhenti jadi spons yang nyerap semua emosi negatif pasangan seringkali. Masyarakat nuntut kamu buat jadi batu karang. Harus kuat, harus diam, harus nahan emosi. Nggak boleh ngeluh. Kalau kamu sedih dibilang lembek. Kalau kamu marah dibilang kasar. Kamu dididik dari kecil bahwa anak laki-laki nggak boleh nangis. Anak laki-laki harus jadi pelindung. Tapi, gimana kalau ombak yang ngehantam batu karang itu datangnya tiap hari? Tanpa henti? Dan ombak itu justru datang dari orang yang paling kamu sayang? Dari wanita yang kamu panggil rumah? Coba rasakan ini. Resapi pelan-pelan. Kamu bangun tiap pagi dengan rasa berat di dada. Padahal matahari baru aja terbit. Berat itu bukan karena deadline kerjaan kantor. Bukan karena tagihan listrik atau cicilan rumah. Tapi karena mikirin. Hari ini dia bakal marah soal apa lagi ya? Hari ini aku bakal salah apa lagi ya? Apakah hari ini aku bakal dapat senyum hangat? Atau dapat perlakuan dingin yang bikin aku merasa kayak sampah di rumah sendiri? Hubungan yang harusnya jadi tempat pulang buat lepas penat, malah jadi medan perang baru yang bikin kamu makin stres. Kamu kerja keras di luar, banting tulang, peras keringat buat masa depan kalian, buat beliin dia skincare, buat beliin dia kenyamanan. Tapi pas pulang, energi kamu habis buat ngadepin drama yang gak ada ujungnya. Kamu merasa berjalan di atas kulit telur, takut salah langkah, takut salah ngomong, bahkan takut salah napas. Dengerin aku baik-baik, tatap layar ini. Kamu enggak lemah, cuma karena kamu merasa lelah ngadepin drama. Kamu enggak kurang jantan, cuman karena kamu pengen dihargai perasaannya. Rasa lelahmu itu valid. Itu sinyal dari jiwa kamu yang teriak minta tolong. Itu tanda kalau kewarasan kamu lagi di ujung tanduk. Kamu bukan robot yang enggak punya perasaan. Kamu manusia yang butuh apresiasi. Bukan cuma tuntutan. Kita sembuh bareng-bareng di sini, bro. Kita balikin lagi harga diri kamu yang sempat hilang. Bagian 1. Realita hubungan. Bukan soal gender, tapi kesehatan. Besti, dengerin aku. Cinta itu butuh dua orang dewasa. Seringkali kita terjebak stigma kuno yang bilang, cewek selalu benar, cowok selalu salah. Atau pepatah racun kaya, happy wife, happy life. Stigma ini bahaya banget kalau ditelan mentah-mentah tanpa filter logika. Kenapa bahaya? Karena ini ngasih izin buat perilaku toksik berkembang biak. Ini ngasih celah buat manipulasi atas nama gender. Banyak cowok mikir, ya udahlah aku ngalah aja. Namanya juga cewek. Stop. Berhenti mikir kayak gitu. Wanita yang berkualitas atau high value woman nggak akan berlindung di balik kalimat aku kan cewek. Wajar dong aku emosian. Enggak bro, itu omong kosong. Wanita dewasa yang sehat mentalnya bakal bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Dia bakal jadi partner, mitra sejajar. Bukan jadi anak kecil dalam tubuh dewasa yang harus diasuh emosinya seumur hidup. Kamu cari pasangan hidup, bukan cari anak asuh. Kalau pasanganmu terus-terusan berlindung di balik gender buat melegalkan perilaku buruknya, itu bukan kodrat wanita. Itu ketidakdewasaan karakter. Dan kamu sebagai laki-laki punya hak mutlak buat menetapkan standar. Kamu punya hak buat diperlakukan dengan hormat, sama seperti kamu menghormati dia. Tapi, kalau pasanganmu menunjukkan tanda-tanda yang bakal kita bahas ini, kamu perlu waspada tingkat tinggi. Ini bukan lagi soal bumbu cinta. Ini bukan lagi soal ujian kesetiaan atau ujian kesabaran. Ini soal manipulasi psikologis yang kalau dibiarin, bakal bikin kamu kehilangan jati diri, kehilangan karir, kehilangan teman, dan kehilangan kewarasan. Kamu bakal berubah.
Dari laki-laki yang percaya diri dan penuh mimpi, jadi laki-laki yang murung, cemas, dan gak punya gairah hidup. Kita akan bedah 9 ciri pasangan wanita yang pelan-pelan merusak mental kamu. Kenapa 9? Karena iblis sering bersembunyi dalam detail. Aku minta kamu siapin mental. Tarik napas panjang. Dan yang paling penting, jujur sama diri sendiri. Jangan menyangkal fakta cuman karena kamu takut kehilangan dia. Kehilangan wanita toksik itu bukan musibah, itu anugerah yang tertunda. Mari kita cek satu persatu. Apakah racun ini sudah masuk ke dalam nadi hubungan kalian? Bagian 2. Ciri pertama, ratu drama, weaponized tears. Ciri pertama, si ratu drama yang menjadikan air mata sebagai senjata, atau weaponized tears. Kamu pasti pernah, atau bahkan sering, ngalamin skenario horor ini. Kalian lagi diskusi masalah serius, masalah yang butuh logika. Misalnya, kamu nanya kenapa pengeluaran bulan ini membengkak buat hal yang nggak penting. Atau kamu nanya baik-baik, kenapa dia bohong soal chat sama mantannya yang kamu temuin. Posisi kamu bener, kamu punya bukti, kamu pakai logika, kamu bicara fakta, nada kamu tenang dan terkontrol. Tapi tiba-tiba, boom, dia nangis kejer, dia histeris, dia teriak-teriak, dia lempar barang, atau dia sesenggukan di pojokan kamar kayak anak kecil yang habis dipukul. Dan seketika itu juga, keajaiban terjadi. Topik pembicaraannya berubah total. Dari ngebahas kesalahan dia, jadi ngebahas kamu yang jahat karena bikin dia nangis. Dia bakal bilang kalimat manipulatif kayak gini. Kamu tegak banget bentak-bentak aku. Padahal kamu ngomong pelan. Kamu nggak sayang sama aku. Kamu cuman mau nyari kesalahan aku. Aku emang cewek bodoh yang nggak pantas buat kamu. Mending aku pergi aja. Hati-hati bro. Ini jebakan Batman. Ini namanya manipulasi emosi atau DARVO. Singkatan dari deny, attack, and reverse victim and offender. Dia menyangkal kesalahan. Dia menyerang balik. Dan dia memutarbalikkan fakta seolah-olah dia korbannya dan kamu pelakunya. Dia tahu kamu cowok baik-baik. Dia tahu kamu dididik buat melindungi wanita. Dia tahu kamu nggak tega lihat air mata perempuan. Dia tahu kelemahan terbesar kamu adalah rasa bersalah. Jadi, dia pakai tangisan itu bukan karena sedih menyesali kesalahan. Bukan karena dia sadar dia salah. Tapi buat membungkam mulut kamu. Buat mengebiri logika kamu. Biar kamu merasa bersalah. Biar kamu panik. Biar kamu akhirnya minta maaf. Biar kamu meluk dia. Dan akhirnya, dia lolos dari tanggung jawab. Masalah intinya nggak pernah selesai. Uang yang boros tadi nggak dibahas lagi. Chat sama mantan tadi dilupakan. Yang tersisa cuma kamu yang merasa bersalah dan berjanji nggak akan bikin dia nangis lagi. Kamu kalah telak. Logika kamu kalah sama drama air mata. Ingat prinsip ini baik-baik. Tanamkan di otak kamu. Air mata itu ekspresi emosi. Tapi tidak otomatis membuat seseorang jadi benar. Penjahat pun bisa menangis saat tertangkap. Jangan biarkan air mata jadi kartu. Bebas penjara buat kesalahan fatal. Kalau dia salah, dia harus tanggung jawab. Mau sambil nangis, mau sambil ketawa. Fakta tetap fakta. Ciri 2, SI kode rumit, pasif agresif. Ciri kedua, si pemain kode yang mengharapkan kamu jadi pembaca pikiran atau dukun. Bro, pernah nggak kamu ngalamin ini? Kamu baru pulang kerja, badan capek, otak panas. Kamu buka pintu rumah berharap dapat sambutan hangat, atau minimal senyum manis. Tapi yang kamu temuin adalah wajah ditekuk. Aura dingin yang bikin bulu kuduk berdiri, pintu dibanting, piring ditaruh dengan kasar. Suara langkah kaki yang dihentak-hentakan, jelas banget dia marah. Pas kamu tanya dengan lembut, sayang, ada apa? Kok cemberut? Kamu kenapa? Jawabannya klasik, legendaris. Dan mematikan, enggak apa-apa, atau lebih parah, terserah. Terus pas kamu lanjut main game sebentar buat ngelepas stres. Atau kamu lanjut tidur karena kamu pikir beneran enggak apa-apa sesuai omongan dia. Perang dingin dimulai. Dia update status galau di medsos. Nyindir cowok yang enggak peka. Dia sindir-sindir di story WhatsApp. Dia diemin kamu berhari-hari. Ini namanya silent treatment. Rumah jadi kayak kuburan. Dingin. Mencekam. Kamu nanya enggak? Dijawab. Kamu ngomong enggak digubris.
Kamu dianggap kayak hantu di rumah sendiri. Terus pas kamu udah frustasi, kamu tanya lagi dengan nada tinggi. Maunya apa sih? Salah aku apa? Ngomong dong. Dia meledak. Harusnya kamu mikir dong. Peka dikit kenapa sih? Masa gitu aja nggak ngerti? Kamu tuh nggak pernah peduli sama perasaan aku. Bro, dengerin aku. Kamu itu pasangannya, bukan dukunnya. Kamu manusia biasa, bukan cenayang yang bisa baca isi kepala orang. Otak laki-laki dan perempuan memang beda. Tapi bukan berarti laki-laki harus punya kemampuan telepati. Wanita dewasa yang sehat mentalnya, yang punya kecerdasan emosional atau IQ yang baik, kalau ada masalah, dia bakal enggomong. Dia bakal mengkomunikasikan perasaannya dengan jelas. Dia bakal bilang, sayang, aku kecewa karena kamu lupa janji kita kemarin buat nemenin aku belanja. Aku butuh kamu minta maaf dan atur ulang jadwalnya. Jelas, padat, solutif. Enak kan dengernya? Kamu tahu salahmu di mana, kamu tahu cara perbaikinya gimana. Masalah selesai dalam 5 menit. Tapi kalau dia menghukum kamu dengan diam, kalau dia nyuruh kamu nebak isi kepalanya yang rumit, itu kayak teka-teki silang. Itu tanda ketidakdewasaan emosional yang parah. Itu perilaku anak TK yang ngambek minta dibeliin mainan. Bukan perilaku istri atau pasangan hidup. Perilaku pasif agresif kayak gini bakal bikin kamu capek mental seumur hidup. Kamu bakal hidup dalam kecemasan kronis. Kamu jadi takut salah langkah, takut salah napas. Kamu selalu bertanya-tanya, hari ini mood dia gimana ya? Energi kamu habis buat menebak, bukan buat membangun masa depan. Hubungan macam apa yang isinya tebak-tebakan berhadiah bom waktu? Ingat bro, komunikasi adalah kunci. Kalau kuncinya dipatahin dan dibuang ke laut sama dia, pintu kebahagiaan nggak akan pernah bisa dibuka. Jangan mau terjebak dalam permainan tebak-tebakan yang nggak akan pernah bisa kamu menangkan ini. Ciri 3. SI pembanding, comparison trap. Ciri ketiga, si hobi membandingkan, dan ini serangan langsung ke ego laki-laki. Jantungnya harga diri kamu. Kalian lagi duduk santai, nonton TV atau scroll sosial media. Tiba-tiba dia nyeletuk. Lihat tuh pacarnya si A, baru beliin tas branded buat ulang tahunnya. Padahal kerjanya biasa aja loh. Kok dia bisa ya? Atau pas lagi makan malam, suaminya si B udah diangkat jadi manajer loh. Mobilnya baru ganti yang lebih gede. Kok kamu masih gini-gini aja sih? Kapan kita bisa kayak mereka? Atau yang paling sadis, dia bawa-bawa masa lalu. Mantan aku dulu lebih peka loh dari kamu. Dia selalu nyiapin bunga tiap bulan. Dia lebih romantis. Sakit banget dengernya kan? Rasanya kayak ditampar bolak-balik pakai sandal jepit. Rasanya kayak kamu lagi lari maraton sekuat tenaga. Tapi dibilang lambat sama orang yang cuma duduk nonton di pinggir jalan. Dia ngebungkus hinaan ini dengan dalih memotivasi kamu. Dia bakal ngeles. Aku ngomong gini biar kamu semangat kerjanya. Biar kamu terpacu. Biar kita sukses kayak mereka. Aku kan sayang sama kamu. Padahal enggak bro. Itu bukan motivasi. Itu merendahkan, itu penghinaan, itu emaskulasi. Dia lagi memotong kejantanan kamu pelan-pelan. Motivasi itu sifatnya mengajak, bukan mengejek. Motivasi itu memberdayakan, bukan memperdaya. Pasangan yang baik itu tim kamu, supporter nomor 1 kamu. Dia bakal dukung kamu dari bawah. Dia bakal bantu kamu naik tangga kesuksesan. Bukan injak kepala kamu biar kamu lari lebih kencang karena kesakitan. Dia bakal bilang, aku bangga sama kerja keras kamu sayang. Yuk kita berjuang bareng. Aku yakin kamu bisa lebih sukses dari ini. Bukan. Lihat tuh orang lain lebih hebat dari kamu. Kalau kamu terus-terusan dibandingin. Tiap hari. Tiap minggu. Lama-lama kamu bakal ngerasa enggak berharga. Kepercayaan diri kamu sebagai laki-laki bakal hancur lebur. Kamu jadi merasa, sehebat apapun aku berusaha. Sekeras apapun aku kerja. Aku enggak akan pernah cukup di mata dia. Selalu ada yang lebih kaya, selalu ada yang lebih ganteng, selalu ada yang lebih romantis. Dan bahayanya, saat laki-laki merasa tidak dihargai di rumahnya sendiri, dia akan mati pelan-pelan di dalam jiwanya. Atau, dia akan mencari penghargaan di tempat lain. Dia bakal cari wanita lain yang bisa mandang dia dengan tatapan kekaguman, bukan tatapan merendahkan. Atau dia bakal gila kerja sampai lupa pulang. Karena di kantor dia dihargai bosnya.
sedangkan di rumah dia dianggap pecundang. Jangan biarkan racun comparison trap ini membunuh karaktermu. Kamu punya timeline sendiri. Kamu punya jalan sukses sendiri. Jangan mau dibandingin sama orang lain, karena kamu bukan mereka. Dan dia harusnya paham itu kalau dia beneran cinta. Ciri 4. SI pengekang, The Isolator. Ciri keempat. Pengekang yang memisahkan kamu dari dunia luar. Si Isolator. Awalnya manis banget, terdengar romantis. Dia bilang, "Aku cuma pengen kita quality time terus. Aku kangen kamu terus. Dunia rasanya sepi kalau nggak ada kamu. Aku pengen kita berdua aja selamanya." Kamu mikir, wah dia cinta mati sama gua. Dia posesif karena takut kehilangan. Lucu ya? Tapi lama-lama, polanya mulai kelihatan dan itu menyeramkan. Pelan-pelan, dia mulai memotong akses kamu ke dunia luar. Kamu dilarang nongkrong sama temen cowokmu. Dia bilang, teman-teman futsal kamu itu nggak bener. Bawa pengaruh buruk, nanti kamu diajak nakal. Padahal kamu cuma main bola. Kamu dilarang dekat sama keluarga sendiri. Dia mulai cari-cari kesalahan ibumu. Dia bilang adekmu nggak sopan. Dia bilang keluargamu nggak suka sama dia. Dia bikin drama supaya kamu males pulang ke rumah orang tuamu. Dia cemburu sama hobi kamu. Kalau kamu lagi main game, atau lagi ngerjain hobi otomotif, atau lagi mancing, dia ngambek, dia marah, dia bilang kamu egois, dia bilang kamu nggak prioritasin dia, kamu lebih mentingin ikan daripada aku, dia pengen jadi satu-satunya pusat dunia kamu, dia pengen jadi matahari di tata surya kehidupan kamu, dan kamu cuma planet kecil yang harus muterin dia 24 jam. Hati-hati bro. Ini bahaya label waspada 1. Ini adalah taktik isolasi. Taktik dasar dalam abusive relationship. Supaya apa? Supaya kalau nanti hubungan kalian bermasalah. Kalau nanti dia mulai kasar. Kalau nanti dia mulai selingkuh atau manipulatif. Kamu enggak punya siapa-siapa buat cerita. Kamu enggak punya teman yang bakal bilang, bro, cewek lu itu toksik loh. Sadar dong. Kamu enggak punya keluarga yang bakal ngebela kamu. Kamu sendirian, terisolasi, dan lemah. Kamu jadi bergantung 100% sama dia secara emosional. Dan saat itu terjadi, dia punya kontrol mutlak atas hidup kamu. Dia bisa nyetir kamu sesuka hati, karena kamu nggak punya tempat lari. Ingat bro, laki-laki butuh cave time atau waktu sendiri di dalam gua. Laki-laki butuh komunitas, butuh tribe, butuh kawanan. Laki-laki butuh hobi buat ngelepas stres dan ngasah kompetisi. Kalau itu semua diambil, kalau itu semua dilarang, jiwa kamu bakal mati pelan-pelan. Kamu bakal kehilangan identitas kamu. Kamu bukan lagi laki-laki yang punya kehidupan. Kamu bakal jadi zombie yang hidup cuman buat nyenengin majikannya. Cinta yang sehat itu membebaskan. Dia bakal dukung kamu main futsal biar kamu sehat. Dia bakal ingetin kamu buat telepon ibumu. Karena dia tahu, kebahagiaan kamu bukan cuma bersumber dari dia. Jangan mau dikurung dalam sangkar emas berlabel atas nama cinta. Ciri 5. SI pengungkit, historical scorekeeper. Ciri kelima, ahli sejarah kesalahan atau sang pencatat skor abadi. Bro, coba bayangin situasi ini. Kalian lagi berantem soal hal yang sepele banget. Misalnya, kamu lupa beli titipan dia di minimarket karena kamu buru-buru. Atau kamu lupa naruh handuk basah di tempatnya. Diskusi yang harusnya cuma 5 menit soal handuk atau titipan, tiba-tiba berubah jadi sidang pengadilan atas seluruh hidup kamu. Tiba-tiba, tanpa peringatan, dia buka arsip dosa. Dia ngebahas kesalahan kamu 3 tahun lalu, waktu kamu telat jemput dia pas hujan. Dia ngebahas kesalahan kamu 5 tahun lalu, waktu kamu nggak sengaja like foto teman cewek kamu di Instagram. Dia ngebahas kesalahan waktu kamu lupa tanggal jadian bulan ke-7. Kamu bingung, kamu bengong, kamu mikir, hah? Apa hubungannya handuk basah sama kejadian 5 tahun lalu? Tapi buat dia, semuanya terhubung. Semua dosa masa lalu kamu disimpan rapi dalam arsip kepalanya. Diurutkan berdasarkan abjad dan tanggal. Siap diledakkan kapan aja buat menyudutkan kamu saat dia lagi kalah argumen. Jadi, diskusi soal lupa beli titipan berubah jadi serangan brutal yang menyerang karakter kamu. Dia bakal bilang, kamu tuh emang dari dulu nggak pernah peduli sama aku. Buktinya 5 tahun lalu kamu juga gitu.
Kamu tuh egois. Sama kayak waktu kejadian tahun 2019. Hubungan jadi kayak pertandingan skor. Siapa yang paling banyak salah, dia yang harus ngalah selamanya. Dan tebak, skor kamu selalu minus di mata dia. Kamu selalu ada di posisi terhutang. Kamu harus bayar hutang kesalahan masa lalu itu dengan kepatuhan di masa sekarang. Ini enggak sehat, Besti. Ini racun. Memaafkan itu artinya menutup buku. Kalau dia bilang udah maafin kamu 3 tahun lalu, harusnya buku itu ditutup, dibakar, dan enggak dibuka lagi. Tapi kalau buku lamanya dibuka terus, dibaca ulang terus tiap kali ada masalah, kalian enggak akan pernah bisa nulis halaman baru yang bahagia. Kalian hidup di masa lalu yang kelam. Capek banget bro, hidup sama orang yang nyimpen dendam di saku belakangnya. Siap ditembakkan kapan aja kayak pistol. Kamu nggak akan pernah bisa menang melawan masa lalu. Karena masa lalu nggak bisa diubah. Dan kalau dia terus-terusan mengungkit, itu tandanya dia memelihara kebencian. Bukan memelihara cinta. Dia nyaman dengan posisi sebagai korban masa lalu. Supaya dia bisa ngontrol kamu di masa depan. Jangan mau disandera sama sejarah. Kalau masalah udah selesai. Selesai. Kalau dia nggak bisa move on dari kesalahan kamu, mungkin dia yang harus move out dari hidup kamu. Ciri 6, SI Putri Anti Salah, Princess Syndrome. Ciri ke-6, The Princess Syndrome, atau Sindrom Tuan Putri. Dia nggak pernah salah, dan kamu nggak boleh kritik dia. Haram hukumnya. Dia punya standar ganda yang bikin gila. Coba perhatiin polanya. Kalau dia yang telat 2 jam pas janjian, dia bakal bilang dengan santai, "Ya ampun macet banget sayang. Kamu pengertian dikit dong. Jakarta kan emang gini. Jangan kaku banget jadi cowok." Tapi, kalau kamu yang telat 10 menit aja, habis kamu dimaki-maki. Dibilang nggak disiplin. Dibilang nggak ngehargain waktu dia. Dibilang lelet. Dunia seakan runtuh karena kamu telat 10 menit. Kalau dia yang boros belanja tas atau baju yang nggak penting, dia bilang itu self-reward. Aku kerja keras loh. Wajar dong aku nyenengin diri sendiri. Tapi, kalau kamu yang beli hobi dikit, beli game atau beli alat pancing, dia bilang itu pemborosan. Kamu tuh nggak bisa atur duit ya, mikir dong masa depan. Kalau dia salah, dia punya 1000 alasan buat membenarkan diri. Dia punya mentalitas external locus of control. Semua salah faktor luar. Salah macet, salah cuaca, salah temannya, salah ramalan bintang, atau senjata pamungkasnya. Aku lagi PMS. Kamu harusnya ngertiin emosi aku dong. Aku lagi mood swing. Jadi seolah-olah biologi dan alam semesta memberikan dia hak istimewa buat jadi nyebelin. Dan kamu wajib maklum. Tapi kalau kamu yang salah dikit aja, habis kamu disidang 7 hari 7 malam. Kamu harus ngemis maaf sampai sujud. Kamu harus nyogok dia pakai hadiah biar dimaafin. Nggak ada toleransi buat kesalahan kamu, tapi toleransi tanpa batas buat kesalahan dia. Hubungan itu setara bro. Partner, mitra sejajar. Bukan ratu dan pelayan. Bukan majikan dan budak. Kamu punya hak yang sama buat marah. Kamu punya hak yang sama buat kecewa. Kamu punya hak yang sama buat telat sesekali karena macet tanpa harus dimaki-maki. Kamu berhak menyuarakan ketidaksukaanmu tanpa takut dia meledak. Pasangan yang sehat bakal bilang, "Maaf ya, sayang aku telat. Aku salah manage waktu." Bukan malah nyalahin kamu yang nunggu. Kalau dia alergi kritik, kalau dia selalu merasa paling benar dan suci. Kamu bukan punya pasangan, kamu punya bos yang otoriter di rumah kamu sendiri. Dan percayalah, hidup di bawah ketiak diktator itu nggak enak. Jiwa kepemimpinan kamu sebagai laki-laki bakal tumpul. Karena di rumah kamu nggak pernah dikasih kesempatan buat memimpin atau menegur. Ciri 7. SI pemaluk depan umum, public shaming. Ciri ke-7. Hobi mempermalukan kamu di depan umum. Kalian lagi kumpul sama teman-teman nongkrong. Atau lagi makan malam keluarga besar. Suasana lagi asik, lagi ketawa ketiwi. Terus tiba-tiba, dia bikin lelucon. Tapi leluconnya tentang kekurangan kamu. Dia ngetawain gaji kamu yang kecil di depan teman-teman sukses kamu. Dia ngetawain fisik kamu, perut buncit kamu, atau rambut kamu yang mulai rontok.
Dia ceritain kebiasaan jorok kamu di rumah yang harusnya jadi rahasia dapur. Tahu nggak? Cowok gua nih kalau tidur ngoroknya kayak kereta api loh. Ilfil banget gua kadang. Semua orang ketawa. Mungkin mereka ketawa karena canggung. Tapi hati kamu sakit. Muka kamu merah. Harga diri kamu jatuh ke lantai. Kamu merasa telanjang di depan orang banyak. Pas pulang. Pas kamu marah di mobil. Kamu bilang kalau kamu tersinggung. Dia malah bilang dengan enteng. Ih, baper banget sih. Sensitif banget jadi cowok. Kan cuman bercanda biar suasana cair. Gitu aja marah. Bro, dengerin aku baik-baik. Ini bukan bercanda. Ini verbal abuse. Ini kekerasan verbal. Pasangan itu harusnya jadi orang yang menutup aib kamu di depan orang lain. Pasangan itu harusnya jadi orang yang meninggikan derajat kamu di depan orang lain. Di dalam rumah boleh saling kritik. Tapi begitu keluar pintu rumah, kalian adalah satu tim yang solid. Kalau dia hobi menjelekkan kamu di depan orang, itu tanda dia enggak menghormati kamu sebagai laki-laki. Dia merasa superior, dia merasa lebih hebat dari kamu. Dan dia butuh validasi dari orang lain dengan cara menginjak kepala kamu. Dia menjadikan kamu badut buat hiburan orang lain. Penghinaan berkedok candaan itu adalah bentuk agresivitas yang nyata. Bayangin, kalau di depan orang banyak aja, dia berani injak harga diri kamu. Berani ngetawain kekurangan kamu. Apalagi kalau lagi berdua di rumah, apalagi kalau pintu udah ditutup, pasti kata-katanya jauh lebih tajam dan menyakitkan. Laki-laki punya ego. Dan itu wajar, laki-laki butuh dihormati. Respect adalah bahasa cinta tertinggi buat laki-laki. Kalau respect itu hilang, kalau kamu dijadikan bahan lelucon, cinta itu udah mati. Yang tersisa cuman penghinaan. Jangan biarkan siapapun, termasuk pasanganmu, menjadikan harga dirimu sebagai keset kaki. Ciri 8, SI pengancam putus, the ultimatum. Ciri ke-8, dikit-dikit minta putus, dikit-dikit minta cerai. Dia menjadikan hubungan sebagai sandera. Coba cek. Apakah kalimat ini sering keluar dari mulut dia? Kalau kamu nggak nurutin, aku beli tas ini sekarang. Kita putus. Kalau kamu pergi sama temenmu malam ini, kita cerai. Kalau kamu nggak mau jemput aku, mending kita udahan aja. Dia nodong pistol ke kepala hubungan kalian tiap kali dia nggak dapat apa yang dia mau. Dia menggunakan ketakutan akan kehilangan sebagai alat negosiasi. Ini adalah bentuk terorisme emosional. Ini menciptakan rasa tidak aman atau insecurity yang parah di hati kamu. Kamu jadi hidup dalam ketakutan konstan. Kamu takut bangun tidur. Karena bisa aja hari ini hubungan berakhir cuman gara-gara masalah sepele. Kamu jadi nurutin semua kemauan dia. Bukan karena cinta, bukan karena ikhlas, tapi karena takut kehilangan. Kamu takut ditinggal. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas komitmen. Pondasinya beton, kuat. Pasangan yang dewasa tahu bahwa kata putus atau cerai itu kata sakral. Kata keramat, yang haram diucapkan kecuali beneran udah nggak ada jalan keluar dan sudah dipikirkan matang-matang. Tapi kalau dia gampang banget bilang putus, semudah dia pesen ojek online, berarti dia enggak menghargai nilai dari hubungan itu sendiri. Buat dia, hubungan ini murah. Buat dia, hubungan ini cuma alat tawar-menawar buat menuhin ego dia. Dia nggak takut kehilangan kamu, dia cuma takut kehilangan fasilitas yang kamu kasih. Bayangin bro, gimana kamu bisa membangun rumah tangga yang kokoh kalau tiap ada angin ribut dikit, istri kamu ngancem mau robohin rumahnya? Nggak bisa. Kamu nggak akan pernah tenang. Jangan mau hidup di bawah ancaman pistol setiap hari. Itu bukan cinta, itu penyanderaan. Ciri 9, SI invalidasi emosi, toxic masculinity enforcer. Ciri ke-9, dan ini yang paling sering bikin cowok depresi diam-diam. Bahkan sampai bunuh diri, si penegak toxic masculinity atau invalidasi emosi. Pasangan itu harusnya jadi tempat istirahat. Pas kamu lagi capek banget di kantor, pas kamu lagi gagal dalam bisnis, bangkrut, atau mungkin pas kamu lagi berduka karena kehilangan orang tua. Kamu butuh sandaran, kamu butuh pelukan, kamu butuh nangis sebentar buat ngelepas beban dada yang sesak. Tapi pas kamu tunjukin sisi rapuh kamu, dia malah bilang dengan nada sinis, "Ih kok lembek banget sih jadi cowok.
Gitu aja nangis. Malu sama umur. Kuat dong. Cowok tuh nggak boleh cengeng. Selesain masalahnya dong, jangan ngeluh. Kamu tuh kepala keluarga. Nggak boleh kelihatan lemah. Sakit bro. Sumpah sakit banget digituin. Dia melarang kamu jadi manusia. Dia nuntut kamu jadi robot ATM yang nggak punya perasaan. Yang tugasnya cuma kerja, cari duit, dan ngelindungin dia. Tanpa boleh ngerasain sakit. Ini jahat banget. Dia pengen punya cowok yang peka dan romantis. Tapi pas cowoknya pakai perasaannya buat sedih, dia jijik. Padahal, pasangan itu harusnya jadi satu-satunya tempat di dunia ini di mana kamu bisa melepas topeng kuatmu, tempat di mana kamu boleh rapuh sebentar, biar kamu bisa kuat lagi besoknya, tempat di mana kamu bisa jadi anak kecil sebentar yang butuh dipuk-puk. Kalau sama pasangan sendiri aja kamu nggak boleh jujur soal perasaanmu, terus kamu mau lari kemana? Mau cerita ke temen cowok gengsi? Mau cerita ke orang tua takut bikin kepikiran? Akhirnya kamu lari kemana? Ke botol minuman keras? Ke judi? Ke obat-obatan, atau ke wanita lain yang mau dengerin keluh kesah kamu. Banyak cowok hancur bukan karena beban hidup yang berat, tapi karena dia enggak punya tempat aman buat istirahat. Dia harus manggul beban itu 24 jam nonstop, tanpa henti. Kalau pasanganmu nggak bisa nerima air mata kamu, dia nggak pantas nerima senyum dan hasil keringat kamu. Bagian 3. Kenapa kita bertahan? Sekarang pertanyaannya. Kenapa banyak cowok yang sadar pasangannya toksik, sadar dia disakitin, tapi tetap bertahan, tetap nggak mau pergi? Biasanya karena satu penyakit mental yang namanya nice guy syndrome atau sindrom cowok baik. Kamu dididik buat jadi penyelamat, savior kompleks. Kamu mikir, kalau aku sabar, nanti dia bakal berubah. Kalau aku kasih cinta yang banyak, nanti luka batin dia bakal sembuh. Aku bisa benerin dia. I can fix her. Bro, dengerin aku. Tatap layar ini. Kamu bukan dokter jiwanya. Kamu bukan psikolognya. Dan kamu bukan panti rehabilitasi. Kamu nggak bisa nyembuhin orang yang nggak merasa sakit. Kamu nggak bisa nolong orang yang nggak mau ditolong. Yang ada, kamu ikut tenggelam saat berusaha nyelamatin dia yang emang mau nyebur ke lumpur. Atau mungkin kamu bertahan karena takut sendirian. Kamu takut dibilang gagal membina hubungan. Kamu takut mulai lagi dari nol. Kamu mikir, ya udahlah, daripada jomblo kesepian, mending punya pacar walau makan hati. Salah besar. Dengerin aku. Kesendirian yang tenang itu jauh lebih berharga, jauh lebih mewah daripada kebersamaan yang kayak neraka. Lebih baik sendiri tapi bisa tidur nyenyak dan punya duit utuh, daripada berdua tapi tiap malam jantungan dan duit habis buat nyenengin orang yang nggak tahu terima kasih. Jangan bakar diri kamu sendiri, cuma buat menghangatkan orang lain yang bahkan nggak peduli kalau kamu hangus jadi abu. Kamu berharga bro, jauh lebih berharga dari yang kamu sadari. Bagian 4. Solusi and pengambilan sikap. Terus harus gimana? Kita pakai prinsip stoikisme. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu nggak bisa ngendaliin sifat dia. Kamu nggak bisa ngendaliin mulut dia. Tapi kamu bisa ngendaliin sikap kamu. Kamu bisa ngendaliin kaki kamu buat pergi. Langkah pertama, stop normalisasi. Berhenti bilang, namanya juga cewek. Wajar kalau emosian. Enggak, itu nggak wajar. Racun ya racun. Toksik ya toksik. Jangan dikasih label ciri khas cewek. Akui kalau kamu sedang dilukai. Validasi rasa sakit itu. Langkah kedua, tetapkan batasan atau boundaries dengan tegas. Kamu harus berani bilang tidak. Latih otot keberanian kamu. Latih skrip ini. Bilang ke dia dengan mata tatap mata. Suara rendah tapi tegas. Sayang, aku nggak bisa terima kalau kamu bentak-bentak aku di depan umum kayak tadi. Itu nyakitin harga diri aku sebagai laki-laki. Kalau kamu lakuin lagi, aku bakal pulang duluan dan ninggalin kamu di sana. Atau bilang gini, aku butuh kita ngomong baik-baik, bukan kode-kodean dan diem-dieman. Kalau kamu diem terus, aku anggap nggak ada masalah dan aku bakal lanjut kerja. Jangan salahin aku kalau aku nggak peka. Lihat reaksinya. Kalau dia marah pas kamu kasih batasan, itu bukti kalau batasannya memang perlu ada. Orang toksik paling benci sama orang yang punya batasan karena mereka jadi nggak bisa seenaknya lagi.
Langkah ketiga, evaluasi dan ambil keputusan eksekutif. Kalau kamu udah coba komunikasi dewasa, kamu udah sabar, kamu udah kasih batasan, kamu udah jadi cowok terbaik, tapi dia nolak berubah, dia nolak introspeksi, dia malah makin jadi manipulatifnya. Mungkin saatnya kamu tanya ke diri sendiri. Pertanyaan paling menakutkan tapi paling membebaskan. Apakah aku mau menghabiskan sisa hidupku 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan dengan orang yang bikin aku merasa kecil? Apakah aku mau anak-anakku nanti punya ibu yang kayak gini? Laki-laki sejati bukan yang bertahan disiksa atas nama cinta buta. Laki-laki sejati adalah yang berani melindungi masa depannya, melindungi mentalnya, dan melindungi kewarasannya dari kehancuran terkadang. Langkah paling jantan yang bisa kamu ambil adalah pergi. Walk away. Bagian 5. Penutup, bro. Besti, terima kasih udah dengerin sampai detik ini. Aku tahu ini berat. Aku tahu mungkin ada air mata yang kamu tahan dari tadi karena ngerasa tertampar fakta. Nggak apa-apa, keluarin aja. Di sini aman. Ingat ini sebagai bekal kamu pulang. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak dihargai usahanya. Kamu berhak didengar suaranya. Kamu berhak punya pasangan yang menatap kamu dengan kekaguman. Dengan binar mata cinta. Bukan dengan tatapan merendahkan seolah kamu bawahan. Jangan tukar kewarasanmu cuma demi status punya pacar atau punya istri. Status bisa dicari. Waras kalau udah hilang susah baliknya. Jaga dirimu baik-baik. Kalau kamu nggak sayang sama mentalmu sendiri, orang lain bisa seenaknya nginjek-nginjek itu. Mulai hari ini, tegakkan kepalamu, busungkan dadamu, ambil alih kendali hidupmu. Jadilah nahkoda kapal kehidupanmu sendiri. Jangan kasih setirnya ke orang yang mau nabrakin kapalmu ke karang. Kalau kamu merasa konten ini mewakili suara hati kamu yang selama ini terpendam, tolong share video ini ke teman-teman cowok kamu, ke grup futsal, ke grup tongkrongan. Mungkin mereka juga butuh denger ini tapi gengsi buat curhat. Mungkin video ini bisa nyelamatin satu nyawa teman kamu dari depresi. Dan jangan lupa subscribe buat amunisi mental kamu tiap hari. Kita bangun komunitas laki-laki yang sehat mental dan emosional di sini. Ingat selalu pesan pamungkas dari aku. Simpan ini sebagai mantra kamu saat dunia lagi nggak bersahabat. Jaga akal sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai ketemu di video selanjutnya di Zona Waras.